Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Abdurrahman akan mempresentasikan hasil diskusi masalah pendidikan agama Islam yang berjudul Masa Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang diambil oleh Bapak Dosen Muhammad Liaulami, SPD, MPDI. Latar belakang setelah Nabi wafat dan sedang menunggu dimakamkan, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Syafiqah atau biasa disebut Balqi, kota Bani Saidah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Nabi. Kelompok Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah. Kabar itu terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu 3 orang sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyusul ke pertemuan. Berumusan masalah apa pengertian khalifah dan bagaimana masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan mengenai pengertian khalifah. Kosakata khalifah umumnya selalu berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Khalifah adalah pemimpin, penguasa, atau orang yang memegang untuk tampuk pemerintahan. Makna khalifah jarang dielaborasi dalam teks asalnya yang berkenaan dengan darul kehidupan dan berulang, misalnya dalam sebuah organisasi. Mari kita cermati kata-kata khalifah tersebut dari sudut organisasi yang dapat dirujuk pada Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 30, ayat yang familiar karena berkenaan dengan penciptaan Adam sebagai manusia pertama dan khalifah di bumi ini mempunyai kandungan makna yang inspiratif ketika ditarik ke dalam kitab. Ibnu Katsir memberikan pemaknaan yang menarik tentang khalifah dalam ayat tersebut, yakni kaumal yakhluqu ba'duhum ba'dan berkorban ba'da qarin wa jailan ba'da jailin, atau artinya kaum yang spesial saling mereka menggantikan sebagian yang lain dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi. Demikian makna khalifah dalam ayat tersebut bersifat biologis, reproduktif, dan merupakan sunnatullah dalam sejarah peradaban umat manusia yang bersifat regeneratif. Mari kita cermati kosakata khalifah tersebut dalam sudut organisasional yang mendapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu tas'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat yang familiar berkenaan dengan penciptaan Adam sebagai manusia pertama dan khalifah di bumi ini mempunyai kandungan makna yang inspiratif ketika dicari dalam dinamika. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. B. Bagaimana masa kepemimpinan Abu Bakar? Masa kepemimpinan Abu Bakar ialah salah seorang yang membawa kaum muslimin untuk tetap berada pada kesadaran, keimanan, dan akal sehat mereka. Ketika para hamba Allah tersebut dilubuti duka lara saat Rasulullah SAW wafat, dan dialah Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang sikapnya pada hari Saqifah telah memberi inspirasi dan pelajaran baru yang dicatat tinta emas sejarah Islam dan menjadi cermin bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memiliki sikap tegas dan cekatan bersikap ketika kelompok pembangkang melakukan murtad. Jika laki-laki ini sungguh tidak hadir saat kejadian itu, sungguh Islam akan menghadapi bencana yang bisa menyebabkan kehancuran.
Nabi Muhammad SAW sejak diutus menjadi Rasul sampai akhir hayatnya menduduki dua jabatan penting, yaitu sebagai kepala agama dan kepala negara. Setelah beliau wafat, terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang berbagai masalah besar. Di antara masalah besar tersebut yaitu tentang pengganti Rasul sebagai kepala negara. Akhirnya muncul nama Abu Bakar sebagai calon yang secara umum diterima pada semua kalangan dengan melalui berbagai perdebatan kaum muslimin saat itu. Abu Bakar terpilih untuk mempertahankan status quo, memelihara semua peninggalan atau ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan memanfaatkannya. Terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang baik dalam umat dan tujuannya pemilihan menunjukkan bahwa mereka berdiri untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Abu Bakar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama khalifah tetapi bukan Rasul, sekaligus merangkap kepala negara. Permunculannya sebagai pemimpin merupakan keputusan ad hoc atau bersifat sementara karena terdesak oleh keadaan yang diambil oleh umat pada saat terjadi krisis kemampuan atau kepemimpinan. Umat telah menanamkan sistem khilafah ini sebagai khilafah yang adil atau al-Rashidah. Ini adalah kata-kata yang menjelaskan bahwa cara ini adalah seharusnya cara yang benar bagi penggantian kedudukan Rasulullah SAW menurut pandangan kaum muslimin. Proses pemilihan khalifah, meskipun Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat, namun beliau tidak memberitahukan tentang bagaimana kelanjutan umat itu setelah wafatnya nanti. Beliau menjelaskan bahwa tidak akan ada Rasulullah lain sebagai penggantinya sesuai dengan tradisi Arab. Beliau membuka pintu bagi munculnya seorang pemimpin baru. Hal ini membuktikan bahwa pandangan beliau yang jauh juga ternyata para pemimpinnya telah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana menerapkan tradisi Arab yang terhadap situasi baru mereka. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal atau sering disebut duniawi, yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Berkenaan dengan pengganti beliau sebagai kepala negara, terjadilah perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Situasi ini membahayakan umat Islam di Madinah, sehingga masalah pengganti pemimpin dicoba untuk diselesaikan pada hari wafatnya Nabi. Pertemuan mendesak yang dilakukan oleh suku Khazraj merupakan tantangan besar terhadap keutuhan Madinah. Persoalan menjurus sampai pada usaha menemukan calon yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing kelompok mengajukan calon khalifah dan mengklaim bahwa calon mereka yang paling berhak atas kekhalifahan. Calon tersebut antara lain Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah. Perselisihan lainnya terjadi di Saqifah, yaitu balik pertemuan Bani Sa'adah. Perselisihan ini berakhir dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah setelah melalui berbagai perdebatan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memimpin pasti memiliki problematika yang sangat besar maupun keringanan yang sangat besar. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar juga mengalami problematika yang dihadapinya, yaitu pada masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri Nabi, pemberontakan dari kelompok kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan kehadiran mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi menggoyahkan keimanan mereka. Masalah Nabi palsu seperti yang telah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, tetapi kewibawaan Nabi Muhammad SAW menggetarkan hati mereka untuk melakukan aktivitasnya. Masa pemerintahan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya beliau. Mereka menganggap tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru, sedangkan orang-orang yang ingkar membayar zakat adalah karena kelemahan iman mereka.
Mereka tidak mau membayarkan karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah upeti yang tidak patut diwajibkan seorang yang mereka ini terjadi menurut adat kebiasaan orang Arab. Mereka itu tidak mau tunduk kepada siapa selain orang yang memegang kekuasaan keagamaan. Pada masa kepemerintahan Abu Bakar juga mengalami kemajuan yang begitu pesat. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Utsman bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah dan demi memenangkan keamanan wilayah Islam bisa berbuat parsial dari Bizantium. Langkah politik yang ditambah Bulgar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat signifikan. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan air-air keberanian yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya beliau tidak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi, akan tetapi Umar banyak menganggap alasan. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat menghafal Al-Quran yang gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan yang disuruhnya. Pada akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Untuk selanjutnya ia menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengerjakan tugas pengumpulan ini. Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sejahteraannya. Untuk itu ia membentuk lembaga Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang diberi Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Fungsi Baitul Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan mengelola negara secara bertanggung jawab guna terpeliharanya kepentingan umum. Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Penutup, teman-temanku semua yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu bagian kesimpulan atau penutup dalam hasil diskusi pada malam hari ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi kali ini yaitu penutup umat dan entitas politik yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat mempunyai dua karakter. Pada esensinya entitas politik tersebut tertumbuh pada hakikat yang merupakan komunitas keagamaan yang terbuka bagi setiap orang yang menyatakan keislamannya. Pada aspek luarnya, entitas politik tersebut masih tetap merupakan semacam konfederasi kabilah. Entitas politik Islam seolah-olah identik dengan Arab, tetapi juga ada pihak lain esensi Islam umat dan entitas politik ini menghendaki dilepaskannya karakter Arab agar memungkinkan tercakupnya orang-orang dan masyarakat dari suku-suku dan ras lain sehingga dapat memenuhi tuntutan misi universal Islam. Umat pada akhirnya bukanlah umat Arab tetapi umat Muhammad atau umat Islam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.